wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kelihatannya hari ini semangat sekali gitu ya untuk belajar. Oke, jadi sebelum belajar hari ini, kita berdoa dulu semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Ketua kelas silakan dibimbing berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Vita Pratiwi, Ada, Bu. Larissa Anggraini, Hadir, Bu. Monika Putri Yulianti. Sakit, Bu. Sakit? Udah berapa hari sakit? Sekitar 5 5 hari. Sudah dijenguk? Belum, Bu. Kalau misalkan Monika sampai besok belum masuk, ada baiknya kalian buat jenguk ke rumahnya. Kalian kan sama teman juga harus saling membantu dan saling tolong menolong kan? Oke, lanjut. Vicky Pratama, Hadir, Bu. Ahmad Fadil Prayoga. Izin, Bu. Izin. Ada suratnya? Ada, Bu. Oke, baik, nanti akan saya cek dulu ya. Andini Ratna Anjani, Hadir, Bu. Muhammad Putra Prayoga. Hadir, Bu. Oke. Jadi hari ini yang gak masuk Monika sama Fadil ya. Jangan lupa kalau besok Monika masih belum masuk juga, kalian sebaiknya jenguk ke rumahnya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu topik yang sebenarnya sering kalian dengar dan sudah sering kalian lihat, baik itu di handphone, di televisi, bahkan bisa kalian dengar di radio. Ada yang tahu itu apa? Iklan, Bu, iklan. Berita, Bu, berita. Ya, benar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang apa saja sih unsur-unsur dari teks berita, lalu pokok-pokok dalam teks berita, dan gimana sih cara menyimpulkan dari isi berita yang sudah kita dengar atau kita baca. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita dan Ibu berharap di akhir pembelajaran nanti kalian sudah bisa menentukan ini berita yang memang berkualitas isinya atau hanya berita yang sekedar hoax atau untuk mengisi waktu luang dia membuat berita-berita yang tidak benar isinya. Nah, Ibu harap kalian nanti di akhir pembelajaran bisa membedakan. Kan tadi di dalam teks berita itu ada unsur-unsur teks berita, hal itu sangat penting karena itu yang akan menentukan kualitas suatu berita. Jadi kalian di akhir pembelajaran harus bisa mengerti dan membedakan mana teks berita yang baik dan mana teks berita yang tidak baik. Nah, kalian bisa buka di halaman 57. Nah, di situ ada materi tentang teks berita. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu sebenarnya apa sih pengertian dari teks berita. Di sini ada yang tahu? Apa itu teks berita? Ayo. Saya, Ya, Bu. Clarissa, Jadi, silakan. teks berita yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang disebarkan melalui media sosial. Oke. Ada lagi? Tidak, Bu. Belum. Siapa yang tahu? Clarissa saja. Oke. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertama pengertian dari teks berita. Jadi teks berita itu adalah suatu teks yang berisi tentang suatu kejadian
baik itu yang terjadi di dunia, yang disebarluaskan itu bisa melalui media cetak ataupun media elektronik seperti di TV, di koran, di radio, atau di handphone. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari teks berita, kalian juga harus tahu bagaimana membedakan teks berita yang baik dan teks berita yang tidak baik. Baik dan tidak baik di sini diukur dari kualitas isinya. Nah, salah satu contohnya kalian bisa melihat kualitas teks berita itu dari unsur-unsur yang terdapat di dalam teks berita. Saya jelaskan dulu ya. Jadi, di dalam teks berita ada 6 unsur yang sangat penting yang akan mempengaruhi kualitas suatu berita. Jadi, seperti kayak reporter itu akan mencari berita, dan pedoman si reporter itu untuk membuat berita yang baik itu ada 6 aspek atau 6 unsur. Jadi, aspek yang pertama itu adalah what. What itu berisikan tentang apa peristiwa yang sedang terjadi. Jadi, di dalam penyusunan teks berita, hal pertama yang harus diperhatikan itu adalah sebenarnya berita ini membahas tentang apa sih? Apa sih yang terjadi di dalam berita ini? Seperti itu. Lalu poin yang kedua yaitu when. When yaitu untuk menanyakan kapan kejadian yang diberitakan. Jadi, kapan peristiwa itu terjadi? Biasanya kalimat pertanyaannya seperti itu. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu where. Where menanyakan tempat. Jadi biasanya di dalam teks berita itu informasi tentang tempat itu sangat penting karena itu akan menunjukkan kevalitan berita yang disampaikan. Jadi di mana peristiwa itu terjadi. Jadi itu unsur-unsurnya. Yang keempat yaitu who. Who itu siapa saja orang yang terlibat di dalam peristiwa itu, baik itu misalnya korban atau pelaku, seperti itu. Dan yang kelima itu adalah why. Why itu berbicara tentang mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Jadi bisa berupa alasan-alasan yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Dan poin yang terakhir yaitu how. How itu tentang bagaimana. Sebenarnya hampir sama dengan why ya, karena biasanya itu menjelaskan tentang alasan. Jadi how itu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kalau why kan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kalau misalnya how itu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Jadi unsur-unsur di dalam teks berita itu ada 5W 1H, dan itu adalah rumus wajib dalam pembuatan teks berita. Jadi yang dimaksud dalam pokok-pokok di dalam teks berita itu biasanya jawaban dari unsur-unsur teks berita. Jadi kan tadi unsur-unsur teks berita itu ada 5W 1H. Nah, yang menjadi pokok-pokok dalam teks berita itu biasanya adalah jawaban dari 5W 1H ini. Jadi jawaban dari apa yang terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dalam pokok-pokok dalam teks berita itu jawaban dari unsur-unsur teks berita. Oke, jadi mungkin struktur dan pokok-pokok berita sudah jelas. Nah, sekarang kita langsung praktek saja supaya kalian juga lebih paham dan lebih mengerti. Karena kalau sekedar kita tahu dan tidak dipraktekkan itu akan membuat cepat lupa. Jadi sekarang saya akan membagikan teks berita. Saya sudah siapkan teks berita. Nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu akan mendapatkan satu teks berita. Nah, dari teks berita itu kalian cari unsur-unsur teks beritanya itu apa saja, dan terakhir nanti kalian simpulkan. Jadi kesimpulan dari berita itu apa, seperti apa. Kalian bisa melihat dari unsur-unsur dan pokok-pokok teks berita yang sudah kalian temukan. Jadi nanti setelah kalian menemukan unsur-unsur dan pokok-pokoknya, kalian susun jadi kesimpulan. Nanti salah satu dari anggota kelompok akan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya.
Jadi ini teks berita yang sudah saya siapkan. Nanti akan saya bagi dan kalian akan mulai berdiskusi. Waktu diskusi kalian sekitar 10 menit nanti. Jadi setelah 10 menit salah satu dari anggota kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dimengerti? Baik, Bu. Silahkan dimulai berdiskusi. Bagaimana diskusinya? Ada yang mungkin kurang jelas atau ditanyakan, bisa langsung tanya ke saya. Jadi cari sebisa mungkin, cari sedetail mungkin informasi yang ada di dalam teks berita itu, supaya kesimpulannya nanti juga akan bagus. Jangan lupa perhatikan unsur-unsur teks beritanya. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke saya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis dan saya rasa cukup untuk diskusi kali ini. Silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu orang saja. Silakan. Perkenalkan, nama saya Clarissa dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, unsur-unsur hasil diskusi yang kami temukan yaitu 1. What atau apa yang terjadi, banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. 2. Who atau siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. 2. Desa dan sekitar 137 kepala keluarga terkena banjir. 3. Why atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Banjir bandang terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung dan hujan deras. 4. When atau kapan peristiwa itu terjadi. 12 Agustus 2019. 5. Where atau di mana peristiwa itu terjadi. Di sekitar Sungai Ciliwung, yaitu di Desa Tambak Sari dan Desa Kampang Jati. 6. How atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Terjadi akibat hujan deras dan kebiasaan warga yang membuang sampah di Sungai Ciliwung. Jadi kesimpulan yang terdapat pada berita tersebut adalah terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung yang merendam 2 desa, sekitar 137 kepala keluarga terkena banjir dan harus mengungsi. Banjir bandang terjadi akibat hujan deras dan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di Sungai Ciliwung. Banjir bandang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2019. Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain tidak usah berkecil hati karena masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. Pesan saya, kalian harus lebih berani lagi untuk menyampaikan suara kalian di depan umum. Seperti misalnya contoh kecilnya seperti presentasi di depan kelas tadi, itu akan bisa melatih kemampuan kalian untuk berbicara di depan umum. Jadi itu yang harus dikembangkan. Kalau menurut saya kuncinya itu 1, yaitu percaya diri. Jadi kalau kalian percaya diri, kalian akan bisa. Mungkin cukup sampai di sini kita membahas tentang teks berita. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya, saya minta kalian untuk membuat teks berita sederhana saja. Yang penting di dalam teks berita yang kalian buat itu sudah mencakup unsur-unsur teks berita yang sudah kita pelajari tadi, yang terdiri dari 5W1H, itu yang harus kalian ingat. Dan nanti tulis juga kesimpulannya, tidak apa-apa, atau kalian langsung buat teks beritanya yang sudah memuat unsur-unsur teks berita. Nah, nanti hasilnya akan kalian bacakan di depan kelas satu persatu. Saya ingin melihat tingkat pemahaman kalian tentang unsur-unsur teks berita itu. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk selalu terus berlatih supaya kalian tidak lupa, karena kalau kalian tidak berlatih itu percuma. Oke, terima kasih sekali lagi, semangat terus untuk belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.